Perkenalkan, nama lengkap saya Mersiana Zedia dengan NIM 18.03.03.0064. Saya salah satu mahasiswa dari jurusan Sosiologi kelas B semester 7. Baik, video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial. Mata kuliah ini diasuh oleh Bapak Lazarus Jaamat. Video ini merupakan video ke-6 saya, dan di video ini saya akan menjelaskan tentang populisme dan politisasi dari krisis COVID di Eropa. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang krisis dan populisme. Populisme adalah konsep yang pada dasarnya diperebutkan dan ada perdebatan panjang tentang definisinya, dan itu dapat dianggap sebagai ideologi, gaya komunikasi, atau strategi politik. Namun demikian, umumnya para sarjana menyepakati definisi minimum pengertian populisme, yaitu penjajaran orang baik dengan elit jahat dan kelompok luar yang mengganggu. Populis demokrasi di Barat hadir sebagai demokrat asli yang berkomitmen untuk menjelaskan kepada rakyat apa yang salah, siapa yang harus disalahkan, dan apa yang harus dilakukan untuk membalikkan situasinya. Demokrasi harus menjadi ekspresi kehendak umum rakyat. Sebaliknya, itu telah direbut oleh elit yang harus disalahkan untuk semua masalah yang mempengaruhi rakyat. Penilaian positif rakyat dengan demikian digabungkan dengan fitnah musuh-musuh mereka, yaitu elit yang dituduh arogan, korup, dan banyak lagi umumnya bertindak melawan rakyat. Demikian pula, konsep krisis telah banyak dikaitkan dengan populisme, meskipun ada beberapa perdebatan tentang sifat antara dua fenomena. Krisis adalah istilah dengan sejarah panjang dalam bidang filsafat politik dan ilmu politik. Dari perspektif yang berbeda, ahli teori klasik seperti Karl Marx, Antonio Gramsci, dan Jürgen Hermes menyatakan krisis sebagai konjungtur kritis yang melemahkan otoritas negara dan menawarkan kesempatan untuk perubahan. Krisis bukan hanya fenomena objektif, dia juga perlu dipersepsikan secara subjektif atau didorong secara diskursif oleh para aktor politik. Menurut Colin Hay, konsep krisisnya adalah di mana dalam pemikiran sosial dan politik itu tetap menjadi salah satu konsep paling sulit dipahami, tidak tepat, dan umumnya tidak ditentukan dalam teori gudang senjata Qian. Dalam literatur, konsep krisis digunakan untuk menyebut kondisi, proses, dan properti yang saling tidak kompatibel. Sebagai contoh, krisis umumnya dianggap sementara, tetapi mereka juga dapat permanen bersih. Mereka adalah penyimpangan satu kali dari peristiwa alami. Tetapi mereka juga bisa menjadi siklus. Biasanya mereka punya solusi, tapi mereka juga bisa menjadi tidak terpecahkan. Hay mengatasi kesenjangan ini dengan membuat perbedaan analitis antara komponen objektif dan subjektif dari krisis. Satu sisi, kontradiksi dapat dengan sengaja ditangani oleh agen melalui intervensi yang menentukan atau tidak meyakinkan. Sebaliknya, kontradiksi yang sama dapat dipersepsikan secara subjektif seperti itu, atau tetap tidak diakui secara publik. Kombinasi dari dua komponen ini menghasilkan tipologi di mana krisis hanyalah salah satu dari berbagai jenis kontradiksi sistematik yang mungkin terjadi. Sebuah krisis adalah saat di mana kontradiksi sistematik, yaitu kegagalan secara luas dianggap menonjol dalam politik, budaya, atau ideologi selingkup, dan intervensi yang menentukan dan transformasi struktural adalah dilaksanakan. Krisis politik terjadi ketika rasionalitas umum di pemecahan masalah menjadi kabur dan ketika agen tampak terlalu kewalahan dalam menangani fakta di semua bidang krisis. Nama lain untuk itu adalah kegagalan titik kritis dan keseimbangan bencana. Kegagalan adalah akumulasi kontradiksi sistematik yang belum terselesaikan dan disfungsi gejala nasional yang mereka hasilkan.
terlepas dari persepsi individu atau kesadaran. Ini memberikan prakondisi struktural untuk krisis yang dirasakan, kondisi yang diperlukan tetapi tidak cukup untuk krisis. Titik kritis adalah saat di mana intervensi dilakukan secara tidak sengaja dalam situasi kontradiksi sistematik yang tidak dirasakan, kemudian membuktikan penentu dalam hal transformasi sistem yang bersangkutan. Akhirnya mengacu pada situasi di mana gejala kontradiksi sistematik bisa diakui sebagai masalah yang lebih luas, bahkan tanpa adanya mobilisasi dan intervensi yang menentukan. Pandemi COVID-19 membawa negara-negara Eropa ke krisis yang aneh, di mana baik sistem perawatan kesehatan nasional maupun kesehatan dunia. Organisasi mampu memprediksi atau mengendalikan risiko, di mana ilmu kedokteran tidak mampu menghadapi pandemi secara efektif atau rasional. Sifat krisis tidak cocok dengan pemecahan masalah bersama skema krisis ekonomi atau migrasi. Dan ini adalah perbedaan utama dengan dekade Eropa yang dilanda krisis, di mana populis telah dewasa dan terkadang berperan aktif. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang difusi COVID-19 dan tindakan politik. Di Inggris, selama fase pertama pandemi, perhatian para publik dan media terfokus pada Italia, yang merupakan pusat gempa pertama pandemi di Eropa. Ini terlepas dari kenyataan bahwa COVID-19 diagnosis di Inggris tercatat pada 31 Januari. Demikian orang dapat berargumen bahwa reaksi awal publik dan otoritas negara hubungannya dengan pandemi COVID-19 agak lemah. Tidak ada karantina atau tambahan pemeriksaan keselamatan diperkenalkan untuk penumpang internasional yang datang dari Asia Tenggara atau Eropa. Pada tanggal 18 Maret, Inggris masih belum memperlakukan larangan perjalanan yang tidak penting, sedangkan Uni Eropa melarang semua perjalanan yang tidak penting dari luar Uni Eropa. Satu-satunya tindakan nyata dari pemerintah harus menasihati warganya untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak penting selama 30 hari ke depan. Ia juga menyarankan warganya di luar negeri untuk kembali ke negara jika mereka bisa. Meski mendapat tekanan dari lawan, Boris Johnson menolak untuk memperlakukan situasi sebagai keadaan darurat yang juga terlihat dalam keengganannya untuk mengadakan apa yang disebut pertemuan kobra, yaitu pertemuan dengan penasihat Perdana Menteri pada saat darurat nasional, bahkan setelah pandemi mulai menyebar ke seluruh Eropa di akhir Februari. Inggris mulai meratakan kurva menjelang awal Mei, yang memungkinkan pemerintah untuk memperkenalkan beberapa langkah-langkah relaksasi untuk kunci tara. Dengan demikian, penguncian pengukuran ini juga menandakan awal dari pendekatan yang berbeda dari negara-negara devolusi yang mengambil selama fase ketiga. Yang berikut, politisasi isu COVID-19 oleh populis. Selama pandemi, pemerintah Johnson menghindari penggunaan wacana yang berkontribusi pada politisasi krisis sebagai gantinya. Dalam beberapa kesempatan, Johnson menekankan bahwa pemerintah akan dipandu oleh nasihat ilmiah. Memang di awal pandemi, Kepala Ilmu Penasihat Tivik Patrick Vallance menjadi nama rumah tangga sebagai PM Johnson memasukkannya ke dalam konferensi pers harian COVID-19, di mana Vallance menjelaskan strategi pemerintah untuk memerangi pandemi. Berbeda dengan pemerintah, bagaimanapun, Nigel Farage memilih untuk mempolitisasi krisis COVID-19 di awal fase kemunculan. Pada 23 Januari, Farage mengecam pemerintah Johnson karena responnya yang lemah terhadap wabah dalam kaitannya dengan Cina. Dia menyarankan agar semua penumpang yang datang dari Cina harus memeriksa suhu mereka di bandara. Farage juga berbeda dari pendekatan pemerintah dalam hal pandangannya terhadap pandemi. Sementara pemerintah meremehkan keseriusan krisis sebagian besar karena masalah ekonomi,
Farage secara oportunistik menggunakan krisis COVID-19 menyarankan penurunan hubungan Inggris dengan Uni Eropa dan Cina. Misalnya, dia berpendapat bahwa sementara pemerintah bisa memantau penerbangan dari Cina yang mendarat kembali di Inggris, itu tidak mungkin untuk memantau penerbangan yang mendarat dari Cina di seluruh Eropa. Oleh karena itu, ia menyarankan bahwa kebebasan bergerak Uni Eropa memang membuat Inggris lebih rentan terhadap pandemi. Farage menuduh Cina sebagai penyebab pandemi dan menegaskan bahwa Cina harus membiarkan penyelidik independen ke dalam negara untuk mengungkapkan ruang lingkup sebenarnya dari kesalahannya selama penyebaran virus. Farage juga menyebut Cina beberapa kali dalam tuduhannya yang dilontarkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian dan terima kasih.